Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indriani, NIM 2130201115. Saya Sinta Aprilia, NIM 2130201120. Akan menyampaikan hasil analisis kami mengenai topik 1. Organ pencernaan, sistem pencernaan manusia, penyakit pada organ pencernaan manusia, dan pemeliharaannya. Organ peredaran darah, sistem peredaran darah, penyakit pada organ peredaran darah, dan pemeliharaannya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu mengenai organ pencernaan manusia, sistem pencernaan manusia, penyakit pada organ pencernaan manusia, dan pemeliharaannya. Sistem pencernaan merupakan salah satu komponen vital dalam menunjang kehidupan, sebab sistem pencernaan manusia terdiri dari semua organ yang berfungsi untuk mengunyah, menelan, mencerna, mengabsorpsi makanan, serta mengeliminasi makanan yang tidak dapat dicerna oleh tubuh. 1. Organ pencernaan manusia. Organ pencernaan pada manusia ada 6, yaitu yang pertama mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. 2. Sistem pencernaan manusia. Proses pencernaan dimulai dari mulut. Gigi menggilas makanan, sementara 3 pasang kelenjar ludah menuangkan ludah atau saliva ke mulut. Setelah dari mulut, makanan yang telah hancur masuk ke kerongkongan yang berbentuk saluran. Saluran ini menuju ke lambung. Lambung adalah organ terbesar di saluran alimentari. Ia menyimpan makanan sambil mencerna dan meremasnya, mengubahnya menjadi sup kental. Dalam bentuk setengah cair ini, makanan dapat diproses oleh enzim. Kelenjar gastrik yang tertempel di dinding lambung mengeluarkan getah lambung. Kombinasi dari asam hidroklorik dan 2 enzim, renin dan pepsin. Renin khusus untuk mencerna protein di dalam susu, pepsin untuk menghidrolis beberapa protein hewani dan nabati. Setelah dari lambung, makanan masuk ke usus halus yang panjang dan berliku. Di sini, makanan dicerna lagi dengan enzim dari kelenjar pankreas. Enzim yang dihasilkan oleh kelenjar pankreas yaitu enzim tripisin, amilase, dan lipase. Hati juga menghasilkan zat yang disebut empedu. Sari-sari makanan kemudian diserap oleh usus halus, tapi tidak semua makanan dapat diserap oleh tubuh. Sisanya masuk ke usus besar. Di usus besar terdapat penyerapan air dan mineral, dan terjadi pembusukan makanan dengan bantuan bakteri pembusuk. Lalu sisa makanan dibuang keluar tubuh melalui anus. Makanan yang tidak dicerna disebut feses, didorong menuju rektum, di mana ia disimpan untuk sementara hingga dibuang lewat anus. 3. Penyakit pada organ pencernaan manusia. Yang pertama, MAH. MAH adalah rasa tidak nyaman yang dirasakan dalam perut seperti nyeri atau perih, kembung, dan mual. Yang kedua, diare adalah buang air besar berair, encer, dan lebih sering dari biasanya. Yang ketiga, GERD adalah asam lambung yang naik ke kerongkongan yang menyebabkan nyeri ulu hati. Yang keempat adalah batu empedu. Batu empedu adalah endapan cairan pencernaan yang mengeras di kantung empedu. Selanjutnya adalah sembelit, adalah kondisi yang menyebabkan feses keras dan menggumpal sehingga sulit dikeluarkan. Yang terakhir, ambeien, adalah pembengkakan pembuluh darah vena di anus dan rektum bagian bawah. 4. Pemeliharaan organ pencernaan pada manusia. Yang pertama dengan memperbaiki pola makan. Yang kedua adalah dengan cara memperbaiki pola hidup. Menerapkan pola hidup sehat dan bugar berarti kita harus menerapkan 5 sehat, yakni mengkonsumsi makanan yang sehat, berpikir sehat, istirahat sehat, melakukan aktivitas yang sehat, dan lingkungan yang sehat. Organ peredaran darah, sistem peredaran darah, penyakit pada organ peredaran darah, dan pemeliharaannya. Manusia memiliki sistem peredaran darah untuk mengalirkan makanan, minuman, dan oksigen ke seluruh tubuh. Sistem ini dilakukan oleh organ peredaran darah manusia dan fungsinya masing-masing. Cara kerja organ peredaran darah manusia adalah dengan cara yang ganda atau rangkap. Sebab itu, darah melewati jantung sebanyak 2 kali setiap 1 kali berdebar ke seluruh tubuh. Oleh karena itu, sistem peredaran darah manusia memiliki peran yang sangat penting bagi tubuh. Tidak hanya mengalirkan nutrisi dan oksigen ke seluruh tubuh, akan tetapi sistem ini juga berperan di dalam proses metabolisme. Sistem peredaran darah manusia atau yang disebut sebagai sistem kardiovaskular terdiri dari berbagai organ yang memiliki fungsinya masing-masing. Fungsi utama sistem peredaran darah adalah mengedarkan oksigen, nutrisi, dan hormon ke seluruh sel dan jaringan tubuh.
Jadi, bisa dikatakan bahwa sistem peredaran darah manusia berperan penting dalam mempertahankan kinerja dan fungsi berbagai sistem organ di dalam tubuh. Sistem peredaran darah manusia tersusun atas berbagai organ yang memiliki peran dan fungsinya masing-masing. Berikut ini adalah organ-organ yang termasuk dalam sistem peredaran darah pada manusia. Yang pertama ada jantung. Jantung merupakan salah satu organ vital dalam tubuh manusia yang berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung terletak di bagian kiri rongga dada, tepatnya di bagian belakang sisi kiri tulang dada. Ukuran jantung orang dewasa kira-kira sebesar kepalan tangan. Yang kedua ada pembuluh darah. Pembuluh darah adalah bagian dari sistem peredaran darah yang berfungsi untuk mengedarkan darah dari jantung ke berbagai organ dan jaringan tubuh maupun sebaliknya. Yang ketiga ada darah. Darah merupakan komponen terpenting dalam sistem peredaran darah manusia. Berikut ini merupakan gangguan pada sistem peredaran darah. Aliran darah yang terganggu dapat menyebabkan kerusakan pada organ tubuh, sehingga menimbulkan berbagai penyakit yang serius. Gangguan pada sistem peredaran darah manusia ini dapat disebabkan oleh berbagai hal, mulai dari kelainan bawaan atau gangguan genetik, gaya hidup, hingga penyakit tertentu seperti diabetes. Berikut ini merupakan beberapa macam gangguan atau penyakit yang dapat terjadi pada sistem peredaran darah. Yang pertama itu ada hipertensi atau tekanan darah tinggi. Kemudian ada sumbatan pembuluh darah, penyakit jantung koroner, gagal jantung, aneurisma aorta, gangguan irama jantung, kelainan otot jantung atau lemah jantung, stroke, penyakit arteri perifer, emboli dan trombosis vena dalam, dan penyakit gangguan bawaan dari jantung. Gangguan pada sistem peredaran darah merupakan kondisi berbahaya yang tidak bisa dianggap remeh. Oleh karena itu, penting bagi siapa saja untuk selalu menjaga kesehatan sistem peredaran darah dengan cara menerapkan pola hidup sehat dan menjalani pemeriksaan kesehatan ke dokter secara rutin.